Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hakim Asrori dari kelas 12 KC 1. Di sini saya akan melaksanakan ujian kompetensi keahlian tahun pelajaran 2019-2020 untuk kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Untuk judul tugasnya yaitu troubleshooting layanan jaringan pada klien server. Nah, untuk di sini saya menggunakan virtual semua dari Mikrotik sampai ke klien-kliennya. Nah, nggak usah lama-lama, kita langsung ke persoalannya saja. Untuk daftar peralatan kalian bisa baca sendiri. Nah, untuk soal tugasnya, tidak langkah kerjanya yaitu di dalam uji kompetensi keahlian ini Anda bertindak sebagai seorang administrator jaringan pada suatu perusahaan. Anda ditugaskan untuk membangun suatu topologi jaringan pada perusahaan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk topologinya bisa dilihat. Nah, ini gambar kerjanya, topologinya. Nah, langsung saja ke nomor 1 yaitu memiliki sebuah web server dan database server. Oke, kita langsung buat saja, yaitu web server dan database server menggunakan menggunakan Linux Debian berbasis CLI. Seperti ini tampilannya. Nah, di sini saya belum konfigurasi apa-apa, baru update saja. Ya, kita baca lagi soalnya, yaitu memiliki sebuah web server dan database server. Jadi kita buat standar instalasi server, maksudnya standar instalasi web server di Debian. Nah, di sini saya akan melakukan secara satu kali perintah untuk semua komponen-komponen semua diinkludkan jadi satu, biar nggak usah install lagi satu persatu. Jadi kita langsung install secara bersamaan. Yang kita butuhkan yaitu Apache 2, terus yang kedua yaitu MySQL server dan MySQL client. Yang keempat phpMyAdmin. Lalu yang ketiga itu, karena kita nanti mungkin ini sangat dibutuhkan, yaitu Unzip. Setelah itu phpMyAdmin, Unzip, kita coba SSH. Nah, selesai, min y untuk terakhirnya. Jadi di sini kita membutuhkan komponen yaitu Apache, MySQL Server, MySQL Client, phpMyAdmin, Unzip, dan SSH, yaitu 6 komponen. Kita langsung enter aja. Nah, di sini kita diperintahkan untuk memasukkan CD dari DVD 1. Kita masukkan dulu. Bentar lagi. Mungkin kali ini saya akan skip dulu biar nggak kelamaan juga. Di sini kita lanjut lagi. Ternyata proses instalasinya sudah selesai. Kita ada tambahan konfigurasi. Untuk konfigurasi database phpMyAdmin, yaitu kita ya saja. Lalu MySQL application password. Ini passwordnya terserah kita saja, yang mudah diingat tapi sulit untuk dicoba-coba ya. Untuk web servernya kita menggunakan Apache. Selanjutnya nunggu lagi. Nah, sembari nunggu proses instalasinya selesai, kita konfigurasi untuk Mikrotiknya dulu, yaitu kita cek soalnya lagi, yaitu kita beri tanda dulu ininya. Beri tanda memiliki sebuah router
yaitu memiliki sebuah router yang tersambung ke internet. Berarti kita basic konfigurasi dari MikroTik terlebih dahulu. Karena tidak ditentukan statik atau DHCP, maka kita secara cepatnya saja yaitu menggunakan DHCP client. Nah, lalu kita add. Nah, kita arahkan ke Ether 1 karena di sini untuk interface Ether 1 difungsikan sebagai penerima internet. Kita apply, lalu oke. Nah, di sini sudah bound dan mendapatkan IP 253. Nah, selanjutnya kita coba ping Google. Ping google.com. Oh, belum reply. Oh, kebetulan saya tahu konfigurasi IP-nya, jadi kita ubah jadi IP statik saja. IP address tambah 192.168.3.50/24. Apply, oke. Lalu ke IP roots, tambah baru, masukkan gateway-nya yaitu 192.168.3.1. Apply sampai di sini ada tulisan disable, lalu oke. Ini close, DHCP client close. Tambahan lagi yaitu IP DNS, sederhananya saja yaitu yang default, yaitu yang umum 8888. Lalu allow remote request itu centang, apply, oke. Kita coba ping Google lagi. Nah, di sini sudah reply, berarti sudah berhasil tandanya. Nah, selanjutnya untuk basic konfigurasi ada tambahan lagi yaitu IP firewall, NAT, add. Di tab general kita change-nya SRC-NAT, out interface-nya Ether 1, action-nya ke masquerade, lalu apply, oke. Ini untuk basic configuration atau konfigurasi dasar awal. Di sini tadi kita sudah cek di new terminal, yaitu sudah reply ke Google, berarti sudah bisa berselancar di internet. Berarti kita kasih tanda ini sudah sukses, warnanya itu hijau. Nah, sudah sukses. Selanjutnya yaitu memiliki sebuah koneksi wireless yang menggunakan fasilitas hotspot. Nah, di sini kita langsung saja ke konfigurasinya, yaitu di IP address. Oh iya, IP addressnya kita belum tahu ya berapa. Cek lagi. Nah, beberapa konfigurasi yang diketahui adalah IP router ke internet sesuai konfigurasi ISP, berarti harusnya DHCP client, tapi karena DHCP client yang nggak dapat internet, jadi kita statikan saja. Nah, selanjutnya itu IP network untuk lokal area, berarti lokal area itu selain dari Ether 1 selain Ether 1 maksudnya itu diisikan IP 10.10.x.0/24, di mana X merupakan nomor bangku, atau kita di sini nomor bangku saya kebetulan kalau nggak salah 13. Ya, untuk pembagian IP-nya dalam lokal area dihitung menggunakan VLSM. Nah, ini yang sangat menarik. Kita menggunakan VLSM. Nah, selanjutnya MikroTik. Selanjutnya ya kita lanjut lagi. Itu konfigurasi yang kedua yaitu fasilitas hotspot dengan IP address sesuai VLSM. Ini kita add dulu IP addressnya. Nah, kebetulan untuk hotspot saya arahkan ke Ether 3. Nah, kita hotspot itu kliennya berapa ya? Klien hotspot. Untuk hotspot itu memiliki sebuah memiliki 100 klien yang mengakses internet menggunakan wireless. Berarti kita bikin 100 VLSM ya. Berarti 10, nomor bangkunya 13. Lalu karena ini kebutuhan paling banyak, jadi kita taruh paling awal yang itu yaitu gateway-nya 1. Slash-nya kita cari yang menampung 100
Kalau slash 24 kan itu 254 terlalu banyak. Kita kasih coba slashnya 25 lah. Kita cek. Ini cara saya saja, nanti bakal muncul seperti tampilan ini, yaitu 10.10.13.0 sampai 10.10.13 127 kalau slash 24. Kalau kita ganti menjadi slash, maaf ya, tadi slash 25, kalau kita ganti jadi slash 24, maka munculnya sampai 255. Berarti kita sudah cocok dengan slash 25. Itu cara saya saja, jadi kita nggak usah ngitung manual dasarnya, karena di sini biar cepat saja gitu ya. Lalu kita apply, oke. Fasilitas hotspot ya, lanjut ke IP hotspot. Nah, lalu kita buat hotspot setup, arahkan ke header 3, lalu kita next. Nah, di sini kita bataskan yaitu sampai 100 klien. Berarti berapa tuh? Berarti 100 lah, atau 101 lah, 100 klien. Lanjutnya kita next. DNS servernya kita tambahkan, DNS ini kita taruh di bawah. Kita masukkan IP nya, yaitu ya kita masukkan yang 13.1. Kita kasih komen dulu. Untuk hotspot itu 10.10.13.1. Nah, selanjutnya kita next. DNS namanya ini terserah ya, saya kasih hakim.login. Langsung next. Ini defaultnya kita kasih saja admin tanpa password, lalu oke. Di sini selesai, berarti soal ini sudah terkonfigurasi. Selanjutnya kita harus kembali lagi nih ke WordPress, atau kita lanjutkan yang ini ya. Kita lanjutkan dulu yang 50 klien ya. Berarti ini udah selesai. Selanjutnya nah, kita membuat klien dengan kabel 50 klien dengan statik. Ternyata statik loh. Berarti ke mikrotik kita add baru itu 10 13. Nah, di sini kita jangan masukkan satu lagi karena satunya udah dipakai buat header 3 nih. Jadi kita makanya berapa kita cek dulu. Biasanya kalau cara saya, kursornya taruh di headernya, interface-nya maksudnya. Nah, biasanya saya tunggu, kalau nggak muncul diklik dulu. Nah, biasa seperti tadi, seperti awal. Nah, bakal muncul yaitu sampai 127. Nah, dari 127 itu kita membutuhkan dua IP, yaitu kita hiraukan dulu ya 127 nya. Kita untuk klien selanjutnya yaitu kita membutuhkan dua IP, di mana ada IP network dengan IP broadcast. Nah, IP networknya itu berarti sebelum IP gateway. Nah, IP gateway-nya berapa? Nah, di sini kan sampai 127. Berarti selanjutnya itu 128, 129. Nah, gimana IP gateway-nya? Nah, maksudnya IP network. Nah, IP networknya itu belum IP gateway. Nah, berarti kita ambil IP gateway-nya yaitu 128. Nah, IP networknya nanti 12, maksudnya untuk IP gateway-nya itu 129. Nah, untuk networknya nanti 128. Kenapa enggak 127? Karena 127 itu udah masuk IP broadcast dari header 3 seperti itu. Berarti kita masukkan 129. Slashnya berapa? Nah, di sini saya akan menyatukan antara server dengan kliennya. Jadi kita satukan biar enggak lemot sih komputernya. Jadi berapa ya?
kita ambil sisanya atau kita batasin saja yaitu 28. Oh, tapi kalau kita lihat soal kebutuhannya 50. Berarti 50 itu slash-nya 26 kalau nggak salah. Nah, iya. 128 melebihi 50 berarti udah masuk nih. Jadi kita masukkan saja 26. Di sini saya menginkludkan server juga. Jadi antara server dengan klien kabel itu dijadikan satu. Kita taruh di header 2. Kita beri komen dulu, kita apply, lalu kita beri komen dulu. Komennya untuk LAN dan server. Nah, setelah itu oke. Nah, basic konfigurasinya selesai. Ini selesai. Kita beri tanda. Selanjutnya kita beri bandwidth dulu. Ini cepet ya kalau beri bandwidth. Langsung ke menu Q, tambah baru. Ini untuk kabel. Untuk kabel targetnya yaitu ke Ether 2. Nah, limitnya berapa tadi ya? Limit untuk kabel itu 256. Berarti kita masukkan 256. Di sininya 256. Oke, apply. Oke, kita bikin baru lagi. Copy aja. Copy. Kita bikin baru untuk hotspot. Kita arahkan hotspot itu ke header 3. Nah, target uploadnya kemana? Target uploadnya yaitu berapa ya? Untuk uploadnya 128 kbps. Berarti kita masukkan 128k. Apply. Oke. Sampai sini selesai, berarti sudah berhasil. Mana tadi ya soal. Nah, berarti 2 ini sudah berhasil. Beri tanda. Tinggal ke sini kita. Oh ya, kita cek dulu ininya sudah berhasil apa belum. Lalu kita lanjut membuat sebuah web yang berbasis WordPress. Kita ke mana? Ke servernya itu. Nah, kebetulan di sini sudah berhasil. Untuk instalasi web servernya berarti kita ubah jadi hijau. Lalu untuk VLSM ininya juga sudah berhasil. Nah, tinggal satu nih, memiliki sebuah web yang berbasis WordPress. Berarti kita ke sini dulu. Kita pindah dulu ke direktori webnya yaitu cd var www. Nah, di sini kita download WordPress-nya ya. Kita download WordPress-nya yaitu dengan wget spasi https. Nah, kalau nggak hafal kita buka aja di sini yaitu WordPress download. Tunggu sebentar. Nah, ini unduh WordPress. Nah, lalu kita lihat di sini nih. Atau kita salin alamat link, terus kita kopas di sini. Nah, link yang di sini kita masukkan ke dalam server kita. Nah, berarti wget https://id.wordpress.org/latest min id_id besar.zip. Lalu enter. Kita tunggu. Sebenarnya ada yang kita lupakan. Kita belum masang IP internet untuk
virtual ini ya. Berarti kita off kan dulu, Ctrl C, kita pasang IP yaitu dari header mana ya, buat LAN yaitu ini berarti 129. Nah, yang gateway-nya 129, berarti kita pasangkan dulu di sini yaitu nano/etc network interface. Nah, di sini masih 100. Ini kita ubah jadi 10 13 129. Yang ininya diisi 10 13. Kalau 129 gateway-nya kita ambil 130 aja, 130 biar kita nggak bingung sama net mask-nya. Kita hapus, taruh di sini /26, tambah DNS saja, DNS 888. Yaitu kita restart dulu etc init networking restart. Nah, kita cek IP A. Nah, di sini posisinya down, kita up kan itu dengan if up, lalu dilanjut nama adapternya npos 3 atau np0s3. Nah, di sini kita cek lagi. Nah, di sini sudah up, dan hiraukan dulu IP yang 100.3 itu, kita fokus ke 13.130. Apakah IP ini udah dapat internet terlebih dahulu, yaitu dengan cara ping google.com. Nah, di sini sudah reply, berarti berhasil. Kita lanjut lagi ke download dari WordPress-nya, yaitu wget https id wordpress.org/id_id.zip. Enter, kita tunggu. Nah, bakal mendownload. Nah, biar kita nggak lama, karena tadi kita dibatasin buat header 2 atau ke kliennya, ke klien LAN-nya, jadi kita buka dulu queue-nya. Tuh kan, di sini sudah berhasil untuk pengujian queue-nya. Berarti kita stop dulu biar downloadnya cepat. Di sini saya mengambil WordPress-nya dari internet karena saya belum menyediakan di dalam PC ini untuk WordPress-nya. Jadi nggak apa-apa, yang penting ada internetnya bisa berjalan. Nah, di sini sudah selesai, kita nyalakan lagi. Untuk queue-nya kita kembali lagi ke server. Nah, kita lihat di direktorinya apa sudah ada dengan cara ls. Nah, sudah ada, baru kita unzip dulu, unzip dari let's id_id.zip nya, yaitu dengan cara unzip let's. Nah, setelah itu langsung kita enter ls. Nah, di sini sudah ada folder WordPress-nya. Kita beri akses dulu chmod min r 777 WordPress. Kita beri akses agar dia itu bisa diotak-atik walaupun posisinya di luar, bukan di dalam server. Itu fungsi chmod 777. Nah, selanjutnya kita setting apache dulu, yaitu nano/etc apache sheets available 0000 default configuration. Nah, di sini untuk dokumen rootnya kita ubah dari HTML ke nama folder kita, yaitu WordPress ya. Nah, sudah konfigurasinya standar ini saja, yaitu kita keluar lagi, Ctrl X ya, enter. Kita restart untuk apache-nya, yaitu apache 2 restart. Nah, selanjutnya kita testing nih, kita arah ke sini. Nah, dari sini kita ubah IP-nya, yaitu ke 10 13 berapa tadi ya? Kita pasang ke server itu 130. Kita coba. Ternyata gagal. Gak apa-apa, karena saya lupa di sini itu beda jalur, jadi kita
pindah dulu, kita masuk ke Debian client hotspot nih. Nah, kita masuk, login dulu gitu. Login, kita tunggu sebentar. Nah, sudah keluar. Nah, untuk Debian client hotspot itu pastinya harus menerima hotspotnya, tapi di sini fiturnya enggak kayak Windows. Nanti kalau hotspot nanti bakal keluar notifikasi untuk login dulu. Nah, jadi kalau di sini kita harus manual nih. Jadi kita masuk ke Firefox dulu. Atau kita Firefox dulu. Apakah sudah mendapatkan hotspot gitu? Cara ngeceknya ini, saya cara ngeceknya langsung aja ya, enggak step dari dasar terlebih dahulu. Jadi langsung aja kita cek ke 10, 13. Nah, kita ke gateway-nya yaitu 1. Kita coba. Nah, di sini sudah berhasil nih. Berarti kita sudah berhasil untuk konfigurasi dari hotspotnya, yaitu konfigurasi hotspot nih ini. Selanjutnya gimana? Selanjutnya kita login dulu. Loginnya yaitu masih default, yaitu admin. Lalu kita oke. Nah, di sini sudah berhasil. Kita coba ping ke terminal. Tunggu sebentar. Di sini kita mendapatkan IP 10.10.13.101 ya. Nah, ini terminal. Kita coba ping Google dulu. Nah, di sini sudah reply, berarti tandanya sudah berhasil. Nah, kita selanjutnya itu arahkan pencariannya ke IP server, yaitu 13.130. Kita enter, bisa atau tidak. Ternyata berhasil. Nah, inilah tampilan awal dari WordPress kita. Langsung kita konfigurasi aja. Klik ayo. Nah, nama basis datanya apa? Nah, kita lupa ya nama basis datanya apa, jadi kita buat dulu nama basis datanya, yaitu di Debian server. Masuk ke MySQL, lalu enter. Nah, di sini kita ubah use MySQL. Nah, selanjutnya kita create baru, yaitu create database. Biar gampang kita WordPress saja. WordPress, terus titik koma, berhasil. Kita buat baru usernya, create user. Misalkan Hakim @localhost identified by passwordnya yaitu Hakim. Nah, titik koma. Selanjutnya kita beri akses plus grant all privileges on siapa tadi ya, on bintang titik bintang atau ya bintang titik bintang, terus to namanya Hakim @localhost jadi koma. Nah, hati-hati ya untuk penaruhan antara petik 1 sama titik komanya itu jangan sampai tertinggal. Selanjutnya kita save plus privileges koma, lalu kita exit. Nah, sudah berhasil terbuat databasenya. Langsung kita ke klien lagi.
Nah, untuk nama basis data WordPress, nama penggunanya yaitu tadi saya Hakim. Nah, sandinya yaitu Hakim. Kita langsung kirim. Nah, jalankan pemasangan. Nah, berhasil. Lalu judul situsnya apa nih? Web UKK TKJ 2020. Nah, nama penggunanya Hakim. Sandinya kita ubah jadi Hakim aja. Lalu tegaskan, ulangi kata sandi, biarkan ya, tulisan sangat lamanya biarkan. Lalu emailnya apa nih? Emailnya hakim@gmail.com. Lalu install WordPress. Kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini sudah selesai. Coba kita log masuk. Nah, nama penggunanya Hakim, passwordnya Hakim, sandinya Hakim. Kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul ya dashboard. Ini kenapa lama? Karena ya kita udah batasnya di queue-nya. Tuh, untuk queue-nya yaitu ini. Itu 128k. Jadi agak lama gitu. Nah, selanjutnya ke post, semua post. Nah, untuk kita sunting dulu ini halo dunianya, kita edit cepat aja. Judulnya selamat datang. Ininya selamat datang, selamat datang. Coba perbarui. Nah, untuk mengeceknya kita klik tampil ini, kita klik kanan. Oh, nggak bisa. Kita buka tab baru aja, kita arahkan ke 10. Nah, 130. Sebentar, tunggu sebentar. Nah, di sini udah muncul nih judulnya bukakan. Nah, tadi hello world-nya itu ubah jadi selamat datang. Nah, sampai di sini untuk konfigurasi keseluruhan itu sudah selesai. Mungkin saya perjelas untuk di sininya ya. Nggak usah deh, nggak usah. Oh, kita perjelas aja. Tadi di mikrotiknya itu untuk penerimaan internet itu berada di header 1. Nih, kita komen dulu ya. Internet. Nah, untuk internetnya itu ada di header 1. Nah, selanjutnya server database-nya itu berada dalam satu suite dengan klien, yaitu di header di header LAN ini, di header LAN. Nah, selanjutnya untuk handphone ini berbasis hotspot, kita arahkan ke header 3. Header 3 ya, ke header 3. Dan masing-masingnya kita sudah cek. Untuk klien sudah bisa tampilan loginnya sudah muncul. Untuk servernya sudah berhasil kita konfigurasi. Maka dari itu untuk keseluruhan dari ujian ini saya sudah berhasil melaksanakannya. Mungkin itu saja. Maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.